Manfaat memelihara kucing dalam agama Islam. Pertama, menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah, dengan penuh keimanan dan kasih sayang dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, seperti memberi makan hewan tersebut dan bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kedua, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi melatih sifat empati pada seseorang yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing. Maka ia akan menjadi anak terlatih yang berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau dampak buruk. Ketiga, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan ternak atau sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah di hari kiamat nanti. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai berikut: barang siapa menyayangi binatang meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mendapat ampunan dan ridho Allah. Dari riwayat Syekh Dr. Muhammad Lukman di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, seperti kucing, nantinya bisa mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Ta'ala. Kelima, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan, seperti kucing khususnya, saat hewan tersebut sedang lapar dan haus. Sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Seperti hadis Nabi yang diriwayat Bukhari, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang dalam keadaan hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Bukhari, Muslim. Keenam, dosanya diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang apapun, apalagi seperti kucing dan juga hewan najis seperti anjing. Karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seperti hadis Nabi berikut ini. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena haus. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui dan telah diteliti para ilmuwan, kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Kedelapan, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut kemutrakan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kucing tetap bukan hewan yang najis. Kesembilan, melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Pada abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam pada kucing, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah, dan juga patung, porselen dan bahkan sampai mata uang.
Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya, yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. 10. Air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadits, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Seperti hadis Nabi berikut ini. Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.